Selamat malam, saudaraku, saudaraku semua. Berjumpa kembali ya, saudaraku ya. Kita berkumpul kembali pada malam hari ini tentunya untuk mencari sebuah hiburan ya, saudaraku ya. Dan pada malam hari ini kita ada di sebuah rumah. Lokasi kita ini cukup dekat dengan tempat saya tinggal. Jadi hanya memerlukan waktu 30 menit ya, sudah sampai di lokasi ini. Karena ya baru mendapatkan izin. Sebenarnya saya pun juga sudah lama ya ingin menjelajah atau melihat-lihat secara langsung kondisi tempat ini. Ini berantakan banget. Karena konon katanya di tempat ini tuh kerap terdengar suara-suara tangisan setiap kali malam Jumat katanya. Ya pokoknya kalau malam tuh sering ada suara-suara aneh. Dan yang paling sering katanya kalau malam Jumat itu ada suara tangisan perempuan. Sehingga menurut keyakinan warga ya, tempat ini tuh memang angker gitu. Warga memiliki pemikiran tempat ini ada yang menjaga. Dan beberapa warga pun juga pernah melihat adanya sosok penampakan perempuan memang di tempat ini. Jadi ketika warga melintasi di sekitaran rumah ini itu melihat ada sosok perempuan yang berdiri di jendela. Ya, saya merinding ini. Nggak tahu itu siapa juga, karena memang tempat ini sudah lama sekali ya ini. Rumah ini sudah lama sekali ini kosong, nggak ada apa-apa. Udah lama sekali ditinggalkan. Mungkin udah hampir belasan tahun mungkin. Ya, berantakan banget serius dan sangat amat pengap ya. Sebenarnya masih ada kerabat ya, masih ada saudara pemilik dari tempat ini, karena pemiliknya ini kabarnya pergi keluar pulau gitu, atau kemana, Irian atau Papua gitu, dan gak ada yang menempati akhirnya. Ada boneka, agak ngeri juga ini bonekanya. Saya agak gimana gitu kalau dengan boneka-boneka ini. Saya kurang begitu suka ya dengan boneka-boneka semacam ini, apalagi yang itu loh, yang matanya bisa gerak gitu. Saya paling risih gitu melihatnya. Jadi untuk meminta izin ya masuk ke rumah ini cukup sulit, karena memang pemiliknya ada di luar pulau. Jadi hanya ada kerabat ya, jadi harus diterusin dulu izin di kerabat, lalu diterusin ke pemilik. Dan alhamdulillahnya boleh ya, alhamdulillahnya kita boleh menjelajah masuk ini. Karena kabarnya tempat ini juga dijual gitu. Tapi kok nggak ada tulisan dijual di depan. Tapi katanya sih dijual, cuman karena sudah saking terkenalnya tempat ini sering kedengaran suara-suara aneh itu, jadi pembeli pada mengurungkan niatnya gitu ya. Jadi kita lihat-lihat aja nanti setinaknya. Pasti ini berantakan banget, seakan-akan habis digeledah, seperti diobrak-abrik, seperti ada orang yang mencari barang-barang berharga di tempat ini. Udah penuh dengan sarang laba-laba ya untuk langit-langitnya. Ini aromanya seperti kayak kita ada di dalam gudang, karena penuh dengan debu ya, banyak sekali debu-debu. Banyak barang-barang berserakan juga. Namun meskipun tempat ini nggak begitu jauh, meskipun perjalanan menuju tempat ini nggak begitu lama, tadi saya juga berangkat tetap seperti biasa lebih awal, karena saya tahu kondisi tempatnya pasti berantakan. Jadi saya datang lebih awal untuk ya ibarat kata membersihkan sedikit, menggeser-geser sedikit gitu untuk ruangan yang akan kita pakai.
sejauh ini aman-aman saja ya. Saya nggak begitu merasakan adanya aura yang kuat gitu. Ya kalau dikatakan netral sih sebenarnya juga enggak, tapi kalau dikatakan angker banget juga enggak gitu. Mungkin kalau diberikan penilaian mengenai keangkeran di tempat ini, saya berikan penilaian 6,5 kali ya, 6,5 ya. Ya nggak apa-apa ya, kita akan tetap menjelajah tempat ini. Kita akan tetap membuktikan apakah memang benar di tempat ini itu ada sosok penjaganya yang membuat tempat ini sampai gak laku. Kenapa ya kok di berakabrik ini ya? Mendingan kan beresin ya, jadi kelihatan agak sedikit rapi kan gitu ya. Buat barang-barang nggak berharga bisa dijual ke tukang loak gitu ya, atau ya nggak bisa dijual ya dibakar gitu kan, lebih enak dipandang kan ya. Kayak lemari-lemari gini kan, kalau emang udah nggak bisa dipakai dibakar aja ya, atau dikasihkan siapa gitu yang mau. Intinya pokoknya agar ruangan ini tuh bisa beres. Jadi kan kalau misal beneran mau dijual, orang tuh kalau lihat tuh bisa langsung tertarik ya dengan kondisi yang ada. Tapi kalau kondisinya seperti ini, orang bakal berpikir berkali-kali lipat gitu. Udah jelas-jelas lama sekali terbengkalai soalnya. Ya nggak tahu juga ya, mungkin memang niatnya dijual, cuman mungkin belum bulat ya niat untuk menjual tempat ini. Jadi hanya omong-omong gitu ya, karena di depan pun juga nggak ada tulisan rumah yang dijual gitu. Ngomong-ngomong rumah ya, kalau rumah ukuran sekitar 12 kali 13 itu kira-kira berapa ratus juta ya? Karena saya kok tertarik ya, kalau punya rezeki kok pengen beli rumah saya. Ya moga aja rezekinya dilancarkan ya buat saudaraku semua. Semoga rezekinya pun juga dilancarkan, dia berikan kesehatan selalu. Ini ada helm-helm juga ya. Kita cuma bisa berusaha ya. Kalau kita memiliki sebuah usaha ya, dikerjakan semaksimal mungkin. Kalau bisa kan sampai buat cabang gitu ya. Ya misal punya kayak warung es, dibuat seenak mungkin, dijaga sebersih mungkin, jadikan pelanggan tuh bisa kerasan ya. Jadi kalau emang udah laris bisa buka cabang. Dan masa kita mau selamanya kerja sendiri kan enggak. Kalau bisa kan cari karyawan ya. Jadi kalau bisa kan kita memiliki waktu untuk berkumpul dengan keluarga, tapi tetap ada pemasukan gitu ya. Ini banyak buku-buku, banyak ya, saya menyebutnya barang-barang yang nggak kepake sih, atau sampah ya. Banyak banget di sini, menambah kepengapan ya, membuat tempat ini semakin pengap. Tapi meskipun saya mengatakan tadi saya memberikan penilaian 6,5 ya, bukan berarti tempat ini tuh netral, enggak. Saya pun juga merasakan adanya sosok. Saya merasakan tempat ini memang angker. Saya merasakan tempat ini tuh ada yang bisa dikatakan mendiami. Cuman mungkin lebih ke bodoh amat mereka, karena dari tadi pun saya juga tidak mendapatkan interaksi. Biasanya kan kayak ada suara-suara gitu, tapi ini agak jarang sih. Dari tadi hanya sedikit suara yang saya dengar, hanya sekedar suara-suara benda. Kalau hanya sekedar suara benda, bisa saja tikus ya saudaraku ya. Kita coba jalan-jalan terus pokoknya. Ini banyak sekali daun-daun yang masuk ya. Kok bisa ya daun-daun masuk ya? Apa di lantai atas ada angin-angin yang terbuka atau jendela terbuka ya? Atap udah pada lubang, udah pada jebol-jebol.
Permisi, 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 mohon maaf mengganggu. Saya kurang begitu suka ya dengan rumah 2 lantai gini ya, karena rata-rata lantai atas nggak kepake gitu. Apalagi kalau kita tuh hanya keluarga kecil ya, jadi malah terpisahkan dengan dengan anggota keluarganya gitu ya, ada yang di atas, ada yang di bawah, jadi malah jarang ngumpul. Tapi ya selera orang beda-beda ya, mungkin karena memang saya belum berada di posisi orang kaya raya, jadi nggak begitu tertarik dengan rumah-rumah 2 lantai gini. Agak parah sih ini kondisi lantai atas. Ya sebenarnya saya pun juga udah sedikit melihat-lihat tadi, cuman kan ya baru ini ya bisa saya tunjukkan kepada saudaraku gitu, baru bisa mengajak saudaraku untuk berjalan-jalan bareng. Tapi ini nggak becek ya, meskipun kelihatannya ada bagian-bagian atap yang bocor, cuman nggak sampai menggenang gitu. Ini apa ya? Ini kayak dalaman ya, kayak dalaman sih. Saya tambah yakin ya tempat ini sepertinya mengabdi obrak-abrik orang. Ada orang masuk obrak-abrik itu, ya nggak tahu sih orang dari luar atau kerabatnya juga bisa sih. Ya bukannya mau berburuk sangka ya, tapi kalau melihat kondisinya seperti ini, tentunya pasti kita berpikir semacam itu bukan? Itu udah jebol. Saya senang kalau dapat lokasi nggak begitu jauh ya, karena juga menghemat tenaga, menghemat pengeluaran juga, perjalanan semakin singkat, waktu untuk istirahat pun juga semakin banyak. Dan masih banyak sebenarnya lokasi-lokasi yang dekat, cuman ya itu tadi, untuk meminta izin itu agak susah. Untungnya memang di lokasi tempat saya tinggal tuh banyak ya tempat-tempat kosong gitu, banyak sekali gedung-gedung kosong. Ini sampai kayak mau rayapan ya, saking lamanya terbengkalai. Ngapain mangkok ya? Bukan. Ada kayak patung-patung kecil juga sudah penuh dengan debu. Ini kan lemari dulu banget ya, lemari jadul ya. Lemari siapa namanya ini? Kalau di tempat saya biasanya menyebutnya toilet, bukan toilet ya, toilet. Kayak tahun 2000-an gitu. Ada foto-foto, ada gelas kuno. Itu ada gelas yang dari seng gitu, dari yang seng ya, gembreng. Dan masih banyak sekali barang-barang kuno lainnya. Sangat menarik sekali tempat ini. Kita nggak boleh ambil satu pun ya saudaraku ya. Ingat, ini tempat orang. Kita nggak boleh ambil satu pun benda dari rumah orang. Masih bagus banget untuk kipasnya. Ya mungkin kurang lebih seperti ini ya saudaraku ya. Saya nggak bisa mengajak saudaraku untuk jalan-jalan lebih lama, soalnya kita terbatas waktu. Sudah cukup lama juga kita muter-muter agar cepat kelar juga ya saudaraku ya. Jadi saya akan langsung mengajak saudaraku semua untuk umum dicongkel ya. Dicongkel sih, fix dicongkel orang. Langsung mengajak saudaraku untuk menuju tempat yang sudah saya siapkan ya.
secantik apakah lukisan yang tergambar pada malam hari ini? Kalau mungkin kurang cantik, yang penting manis ya. Jadi untuk lukisan pertama atau gambar pertama saudaraku di sini, ini mungkin kurang cantik ya, cuman ini sangat amat sempurna, sangat amat mulus. Jadi untuk kecantikannya kurang maksimal, tapi sudah sangat-sangat jelas. Dari lingkaran ke lingkaran, dari bagian ke bagian, ini terbentuk secara utuh, terbentuk, terlukis, tergambar secara mulus. Hingga saya bisa mengatakan, meskipun ini kurang cantik, tetapi ini memiliki daya pikat yang tersendiri. Ya, memiliki daya pikat yang tersendiri, kita mendapatkan sebuah lukisan yang memiliki keanggunan, keanggunan sih, kemulusan ya, karena memang mulus banget. Dan berikutnya saudaraku, untuk lukisan atau gambar berikutnya ada di bagian agak nyempil ya saudaraku ya, bagian sini. Saya rasa ini adalah sebuah lukisan yang memiliki makna di dalamnya, karena kita bisa saja menilai lukisan ini seperti ini. Lalu ini untuk bagian sekat tengahnya ya, kita bisa mengatakan demikian. Tapi kita juga bisa memiliki bias, memiliki pendapat bahwa lukisan ini memiliki arah atau arti semacam ini, dari sini ke sini dan turun. Jadi untuk bagian lebih enaknya untuk bagian sininya ditutup ini, tapi semacam seperti sebuah lukisan yang tercermin ya, akhirnya ya malahan ya. Saya rasa memang lukisan ini memiliki sebuah makna di dalamnya, jadi tidak bisa begitu saja dilupakan atau diabaikan. Untuk lukisan atau gambar berikutnya, wah ini sih cantik banget ini untuk halaman berikutnya ini. Mungkin dari sini dulu. Ini kalau saya melihat malah lebih mirip kayak kecebong ya, seperti sebuah gambar kecebong. Perhatikan saja saudaraku, ini kayak kecebong ya. Tapi ya beginilah lukisan yang kita dapat. Tidak bisa begitu 100% sempurna, tapi dengan lukisan semacam ini saya rasa kecebong ini sudah bisa kita simpulkan atau kita nilai ya. Karena juga bisa saja ternyata seperti ini untuk arah atau wujud dari kecebongnya. Kira-kira ekor kecebong ini ada di bawah atau di atasnya menurut saudaraku ini? Karena kita salah menaruh ekor maka nggak jadi kata nanti ya. Cebongnya nggak jadi kata ya. Kita lanjut lagi saudaraku ya, lanjut lagi untuk lukisan yang terakhir. Dan saya rasa ini adalah lukisan yang paling cantik pada malam hari ini. Lukisan yang bukan hanya cantik dan sempurna, tapi lukisan yang bisa saudaraku jaga ya, agar tidak kemana-mana, agar tidak diambil orang, agar tidak lari nantinya. Bagaimana nggak cantik? Perhatikan saja. Di sini sudah jelas sekali ya, terbentuk sebuah lukisan yang sudah sangat jelas sekali seperti ini, dan sekaligus dengan bayangannya di sini. Bayangannya ini lebih cantik malahan ya. Bayangannya lebih cantik dari lukisan aslinya, dari lukisan awalnya. Kira-kira makna apa ini yang ada pada lukisan ini? Coba saya akan mengusahakan untuk mempercantik dan memperindah lukisan ini.
Seperti inilah keagungan dari lukisan yang pertama tadi. Kalau nggak cantik ya minimal manis. Untuk lukisan atau gambar berikutnya di sini, saya rasa ini memang memiliki sebuah makna ya. Bagaimana? Apakah kira-kira begini atau begini menurut pandangan saudaraku untuk wujud dari lukisan ini? Lalu berikutnya tadi sempat kita bercandai ya, mirip seperti sebuah gambar kecebong ini. Dan lukisan terakhir, lukisan yang paling cantik pada malam hari ini. Bukannya cantik, tapi ini juga sangat-sangat menarik dan menurut saya memang bisa dijaga agar gak lari, agar tidak diambil atau diserobot orang nanti ya. Untuk lembar belakang saya lebih sering mengabaikan sih ketimbang memperdulikan, karena ya sangat jarang sekali kita mendapati sebuah lukisan yang menarik dari lembar belakang sini. Dan alhasil begini saudaraku, saya rasa nggak menarik, ini pun juga nggak menarik. Memang sedikit agak terlihat tapi saya rasa sama saja. Jadi sepertilah kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan. Bukankah sudah cukup cantik? Bukankah sudah cukup menarik untuk lukisan yang kita peroleh? Terima kasih banyak saudaraku-saudaraku semua. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih atas dukungannya. Oke, cukup dulu saudaraku, saya izin pamit ya saudaraku ya. Sampai berjumpa kembali di malam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan agar kita tetap bisa berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat pada malam atau pertemuan berikut. Sampai jumpa.